Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how's life? Good. I hope everyone stay safe and keep healthy. Oke, first of all, sebelum saya memulai materi yang akan saya berikan, let me introduce myself. My name is Siti Fauza. You can call me Oza, Miss Oza, or Miss Fauza. It's up to you what you like to call me. So today we are going to study about simple past tense. Jadi apa itu simple past tense? Simple past tense adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Baik itu 2 menit yang lalu, atau 2 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, dan sebagainya. Dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang atau saat ini. Contohnya, contoh yang pertama, I ate pizza 2 minutes ago. Atau contoh yang kedua bisa, she did a homework last night. So, verb atau rules-nya sebagai berikut, bisa kalian lihat di sini. Jadi ada positif, negatif, dan interrogatif. Jadi kata kerja yang digunakan dalam simple past tense adalah bentuk kata kerja kedua, bisa regular verb atau irregular verb. Jadi untuk yang reguler contohnya seperti ini. Jadi kita menggunakan kata kerja yang kedua yang ada di tengah-tengah. Dalam kata kerja reguler, perubahan bentuknya tinggal menambahkan di atau id di akhir kalimat saja. Perlu diingat bahwa dalam simple past tense bentuk kata kerja kedua hanya digunakan dalam bentuk kalimat positif saja. Jika dalam bentuk negatif dan pertanyaan atau interrogatif, kata kerja kedua tersebut harus diubah kembali ke bentuk kata kerja pertama. Selanjutnya, Miss akan memberikan beberapa contoh dari simple past tense. Untuk yang pertama adalah contoh dari positif, kalimat positif, yakni I went to school yesterday. Jadi di mana kalimat past tense-nya di sini yaitu went. Bentuk pertamanya seperti apa? Go. Jadi karena lampau kita merubahnya ke kita menggunakan bentuk kata kerja kedua yaitu went. Jadi yang awalnya I go to school every day, misal yang present kalau dirubah menjadi past tense. Jadi I went to school yesterday. Yesterday di sini menunjukkan kata keterangan bahwa hal ini sudah dilakukan kemarin. Jadi tidak ada hubungannya dengan saat ini atau sekarang ini. Untuk contoh yang kedua dari positif adalah my brother bought a new motorcycle last month. Dimana yang menunjukkan past tense, kalimat past tense di sini adalah bought. Ya, bought adalah bentuk kata kerja kedua, dimana ini menunjukkan kalimat lampau. Untuk contoh yang kedua adalah contoh dari kalimat negatif. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk kalimat negatif dan interrogatif kita tetap kita rubah yang awalnya menggunakan bentuk kata kerja kedua menjadi kata kerja pertama. Untuk contoh yang pertama, I did not go to school yesterday. Kenapa di sini masih dikatakan kalimat past tense? Karena ada yesterday yang menjelaskan kalau kejadian ini sudah lampau, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, my brother did not buy a new motorcycle last month. Sama saja, di sini yang menyatakan kalimat lampau adalah last month. Untuk contoh yang ketiga adalah contoh interrogatif, yakni contoh pertanyaan, bentuk pertanyaan. Untuk contoh yang pertama adalah did you go to school yesterday? Maksudnya di sini yesterday ya, udah jelas bahwa di sini saya menanyakan apakah kemarin kamu pergi ke sekolah? Sudah jelas bahwa saya ingin menanyakan hal yang sudah lampau, kemarin. Contoh yang kedua adalah where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Jadi saya menanyakan kemana kamu pergi kemarin.
Sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan lagi karena di sini ada yesterday yang menjelaskan bahwa kalimat ini diungkapkan untuk bertanya hal apa yang kamu lakukan kemarin atau yang sudah lampau. Dalam kalimat simple past tense, kata bantu yang digunakan di sini adalah did. Dan untuk kalimat present tense yang digunakan adalah do atau does. Jadi did adalah bentuk kalimat bantu kedua dari do dan does. Untuk adverb, jadi adverb yang dipakai pada kalimat simple past tense di sini antara lain yesterday, ago, seperti 2 minutes ago, 1 year ago, and last Tuesday, and etc. Dalam kalimat simple past tense ada kalanya seorang tidak menggunakan adverb untuk menjelaskan bahwa kalimat itu sudah lampau, akan tetapi kita bisa langsung tahu atau memahami bahwa kalimat yang digunakan tersebut adalah kalimat lampau atau sudah terjadi di masa lalu. Contohnya di sini adalah I got up late. I got up late. Nah, jadi di sini mana kalimat yang menunjukkan past? Got up berarti aku sudah bangun, terlambat itu sudah tadi pagi. Jadi aku mengatakannya sekarang dan kejadian itu terjadi tadi pagi. Contoh yang kedua, she did not take a bath. She did not. Kenapa di sini dikatakan past tense? Karena did digunakan untuk kata bantu kedua, yakni digunakan dalam kalimat past tense seperti itu. Okay, maybe that's all from me. Thanks so much for your attention, and don't forget, stay safe, stay healthy, stay positive, and bless from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.